Sarjana menganggur sudah tembus 1 juta. Itu ada dalam headline Kompas Jumat 7 Agustus 2026 dan ini menjadi alarm serius untuk pemerintah. Harusnya Gibran Rakabuming Raka tuh merasa malu yang memiliki janji untuk menciptakan 19 lapangan pekerjaan, tetapi justru fakta yang terjadi adalah kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja. Tentu yang kita khawatirkan juga saat ini dapat berpotensi mengancam bonus demografi Indonesia, dan ketika itu tidak diantisipasi dengan baik, bagaimana menghadirkan investasi yang bisa menumbuhkan lapangan kerja baru, ini hanya akan menjadi kesia-siaan aja 2045 ke depan. Dan ketika kita mengutip data survei Angkatan Kerja Nasional per Mei 2026 menyebutkan total penduduk usia kerja yang menganggur itu mencapai 7,22 juta orang, atau sekitar 14,31% atau 1 juta orang itu diantaranya berlatar belakang S1, S2, dan S3. Dan tingkat pengangguran di Indonesia itu meningkat signifikan dipacu tentu saja dalam berbagai faktor. Di antaranya adalah krisis ekonomi yang menyebabkan menurunnya tingkat survival industri di tengah persaingan dan menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dalam Human Capital Theory dan Over Education, Gary Becker dan Theodore Schulte, investasi dalam pendidikan tinggi itu seharusnya bisa meningkatkan produktivitas individu dan daya saing ekonomi nasional yang berujung pada pendapatan tinggi serta penyerapan kerja yang optimal. Tapi justru fenomena yang terjadi di Indonesia, 1 juta pengangguran terdidik, itu menjadi kegagalan asumsi teori ini, sehingga akibatnya ada structural mismatch atau ketidakcocokan struktural dan over education. Dan kita tagih nih, bagaimana roadmap konkret dari pemerintah dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan yang tidak hanya sekedar retorika belaka. Kita tagih janji itu oleh kita semua sebagai rakyat yang kita datang ke TPS pada pemilu 2024 lalu. Gimana menurut pendapat teman-teman?